Swastiastu. Halo, kami mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar, Prodi Akuntansi B Gianyar dari kelompok The Balance Life akan menampilkan sebuah video tentang sumber dana dan penggunaan dana. Nah, sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya dan anggota kelompok saya akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sri Rahayu, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Diana Pusitari, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Niputu G. Angayeni, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Made Oktariani, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Roman Sintia Maharani, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Lumade Mariantika, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Pandi Maria Ariwedayani, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Mega Bintang, nomor absen 37. Sebelum nonton video ini, Jangan lupa like, Komen, Subscribe ya channel YouTube ini. Terima kasih, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber dana. Pengertian sumber dana yang digunakan dalam analisis sumber dan penggunaan dana dalam artian sempit diartikan sebagai kas. Sedangkan dalam artian luas diartikan sebagai modal kerja. Hasil penggunaan sumber-sumber dana tidak semata-mata menentukan tingkat profitabilitas, tetapi turut pula menentukan kontinuitas perusahaan. Analisis sumber dan penggunaan dana atau sering disebut analisa aliran dana merupakan alat analisa finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana itu didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat laporan perubahan neraca yang disusun dari neraca 2 tahun berurutan. Laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen neraca dari neraca awal menjadi neraca akhir. Perubahan masing-masing elemen tersebut perlu dilakukan analisis, yaitu elemen-elemen mana saja yang akan memperbesar dana dan elemen-elemen mana saja yang akan memperkecil dana. Elemen yang memperbesar dana akan menjadi sumber dana dan elemen yang memperkecil dana akan menjadi penggunaan dana. sumber dan penggunaan dana dalam artian kas dan modal kerja. Dana dalam artian kas, dana yang akan dianalisis nantinya bisa dalam pengertian kas. Artinya, setiap ada perubahan elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan akan menambah atau mengurangi kas. Oleh karena itu, laporannya disebut sebagai laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan sumber dari penggunaan kas ini disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan di mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Dari laporan neraca dan laba rugi, elemen-elemen yang dapat memperbesar kas adalah yang pertama, berkurangnya aktiva lancar selain kas. Berkurangnya barang atau inventory terjadi karena terjualnya barang tersebut dan hasil penjualan itu merupakan sumber dana atau kas bagi perusahaan. Berkurangnya piutang berarti piutang telah dibayar dan penerima piutang merupakan penambah dana yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Berkurangnya surat-surat berharga atau efek berarti efek itu terjual dan hasil penjualan tersebut merupakan sumber dana atau kas bagi perusahaan. Yang kedua, ada bertambahnya setiap jenis utang. Bertambahnya utang, baik utang lancar maupun utang jangka panjang, dapat terjadi karena perusahaan telah melunasi atau mengangsur utangnya. Pembayaran kembali utang berarti penggunaan dana. Yang ketiga, bertambahnya modal.
Bertambahnya modal misalnya disebabkan karena adanya emisi saham baru dan hasil penjualan saham baru itu merupakan sumber dana. Yang keempat, adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan neto dari perusahaan, berarti bahwa ada tambahan dana bagi perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima, penyusutan. Penyusutan merupakan biaya non-kas berupa penyisihan dana untuk cadangan pembelian aktiva tetap. Dana ini biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai sumber-sumber dana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi elemen-elemen dari neraca dan laporan laba rugi yang memperkecil kas adalah yang ke-1, bertambahnya aktiva lancar. Selain kas, bertambahnya aktiva lancar dapat terjadi karena pembelian barang. Dan pembelian barang membutuhkan dana. Dengan demikian, penambahan aktiva lancar merupakan penggunaan dana. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap. Bertambahnya aktiva tetap bruto dapat terjadi karena adanya pembelian aktiva tetap. Dan pembelian aktiva tetap merupakan penggunaan dana. Yang ketiga, berkurangnya setiap jenis utang. Bertambahnya utang, baik utang lancar maupun utang jangka panjang yang dapat terjadi karena perusahaan telah melunasi atau mengangsur utangnya. Pembayaran kembali utang berarti penggunaan dana. Yang keempat, berkurangnya modal. Berkurangnya modal dapat terjadi karena pemilik perusahaan mengambil kembali atau mengurangi modal yang tertanam dalam perusahaan. Berkurangnya modal berarti berkurangnya dana. Ini berarti bahwa penggunaan modal itu merupakan penggunaan dana dan dalam suatu PT pembelian kembali saham pun merupakan penggunaan dana. Yang kelima, pembayaran cash dan dividen. Pembayaran cash dividen jelas merupakan penggunaan dana. Cash dividen dibayarkan dari keuntungan neto sesudah pajak. Yang keenam, adanya kerugian operasional perusahaan. Timbulnya kerugian selama periode tertentu dapat disertai dengan berkurangnya aktiva atau bertambahnya utang. Sebenarnya bertambahnya utang merupakan sumber dana, tetapi dengan adanya kerugian, tambahan dana tersebut digunakan untuk menutupi kerugian. Dengan demikian, maka adanya kerugian merupakan penggunaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam arti modal kerja, dalam kenyataan selain membuat laporan sumber dan penggunaan dana atas dasar kas, perusahaan juga membuat laporan sumber dan penggunaan dana atas dasar modal kerja. Modal kerja dapat diartikan beberapa modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja, tidak dicantumkan penggunaan dana yang berasal dari modal sendiri karena tidak akan mengakibatkan perubahan modal kerja. Contoh, berikut posisi neraca sebuah perusahaan. Bisa dilihat di slide. Selanjutnya terjadi berbagai transaksi yang mengakibatkan perusahaan unsur aktiva lancar dan hutang lancar, yaitu A. Perubahan ke-1, pembelian barang inventory sebagai kredit sebesar Rp50.000. Bisa dilihat di slide. B. Perubahan kedua, pembayaran hutang peniagaan sebesar Rp100.000 dengan kas. Bisa dilihat di slide. Dari contoh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah modal kerja harga akan berubah jika perubahan dalam non-current account (aktiva tetap)
hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Perubahan unsur non-current akuntansi yang memperbesar modal kerja disebut dengan sumber modal kerja atau source of work capital, sedangkan yang memperkecil modal kerja disebut dengan penggunaan modal kerja. Jika penggunaan modal kerja lebih kecil dibandingkan dengan sumber modal kerja, maka hal ini akan mempunyai efek not yang positif. Sedangkan jika penggunaan modal kerja lebih besar, maka efek not-nya akan memperkecil modal kerja. Sumber-sumber modal kerja dibagi menjadi 5, antara lain berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya hutang jangka panjang, bertambahnya modal, keuntungan, dan operasi perusahaan. Penggunaan modal kerja juga dibagi menjadi 5, antara lain bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya hutang jangka panjang, berkurangnya modal, pembayaran cash dividen, dan adanya kerugian dalam operasi perusahaan. Langkah-langkah penyusunan laporan sumber dana dan modal kerja, serta penggunaannya. Langkah-langkah penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana antara lain: 1. Menyusun laporan perubahan neraca yang menggambarkan neraca dari 2 periode yang ingin dianalisa, yaitu bulanan atau tahunan. 2. Mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam golongan yang memperbesar kas dan memperkecil jumlah kas. 3. Mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan rugi laba atau laporan laba yang ditahan ke dalam golongan yang memperbesar jumlah kas atau memperkecil jumlah kas. 4. Mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan sumber dan penggunaan kas. Penyusunan laporan perubahan kas atau laporan sumber penggunaan kas dapat dilakukan dengan meringkas jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Cara ini memakan waktu yang lama karena harus menggolongkan setiap transaksi kas menurut sumber masing-masing serta tujuannya. Dan cara ini hanya dapat dilakukan oleh internal analisis yang memungkinkan memperoleh datanya dengan lengkap dan masih murni. Bagi eksternal analisis, penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan yang diperbandingkan antara 2 waktu atau akhir periode, serta informasi-informasi lain yang mendukung terjadinya perubahan tersebut. Dalam menganalisis perubahan yang terjadi, harus memperhatikan kemungkinan adanya perubahan atau transaksi yang tidak mempengaruhi kas, atau non-cash transaction. Transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi uang kas antara lain sebagai berikut. 1. Adanya pengakuan atau pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap, intangible asset, dan wasting asset. Biaya depresiasi ini merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua, pengakuan adanya kerugian piutang, baik membentuk cadangan kerugian piutang maupun tidak, dan penghapusan piutang karena piutang yang bersangkutan sudah tidak lagi bisa ditagih. Yang ketiga, adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki dan penghentian dari penggunaan aktiva tetap karena aktiva yang bersangkutan telah habis disusut dan atau tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat, adanya pembayaran stok dividen atau dividen dalam bentuk saham, adanya penyelisihan atau pembatasan penggunaan laba, dan adanya penilaian kembali atau evaluasi terhadap aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah-langkah penyusunan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. 1. Penyusunan laporan perubahan modal kerja. 2. Untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan modal kerja beserta perubahan modal kerja. Yang ketiga,
mengelompokkan perubahan-perubahan dari unsur-unsur non-current account ke dalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang mempunyai efek memperkecil modal kerja. Yang keempat, mengelompokkan unsur-unsur dalam laporan laba ditahan ke dalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang perubahannya mempunyai efek memperkecil modal kerja. Yang kelima, penyusunan laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, di sini saya menjelaskan bagian D tentang analisis sumber dana dan penggunaannya. Analisis sumber dana atau analisis dana merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen keuangan. Analisis sumber dana ini sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan asal perolehan dana tersebut. Alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan adalah analisis rasio dan profesional. Langkah pertama dalam analisis sumber dan penggunaan dana adalah laporan perubahan yang disusun atas dasar dua neraca untuk dua waktu. Laporan tersebut menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen tersebut yang mencerminkan adanya sumber dana dan penggunaan dana. Pada umumnya, rasio keuangan yang dihitung bisa dikelompokkan menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Yang kedua yaitu rasio leverage. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disuplai oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis harta. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas, yaitu rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Yang kelima yaitu rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan. Rasio penilaian. Rasio ini merupakan ukuran prestasi perusahaan yang paling lengkap. Oleh karena itu, rasio tersebut mencerminkan kombinasi pengaruh dari rasio resiko dan rasio hasil pengembalian perusahaan. Contohnya itu seperti laporan sumber-sumber dan penggunaan dana kas, seperti perusahaan PT Rahayu. Selama tahun 1981, perusahaan PT Rahayu mendapatkan keuntungan neto sesudah pajak sebesar 1.500.000 dan dibayarkan sebagai kas dividen sebesar 700.000. Dari laporan penggunaan data di layar, bahwa penggunaan dana kas yang menonjol adalah untuk menambahnya mesin penambahan tanah dan pembayaran kas dividen. Bertambahnya mesin berarti perusahaan telah mengadakan perluasan usaha. Pembelian tanah berarti persiapan ekspansi lebih lanjut. Dari analisis sumber-sumber dan penggunaan data PT Rahayu dapat disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan dana dalam tahun 1981 sebagian besar untuk ekspansi dalam bentuk pembelian mesin dan tanah. Pembelian mesin dibelanjai terutama dengan hunta jangka panjang dan depresiasi. Kebijakan tersebut dapat dibenarkan ditinjau dari sudut likuiditas. Pembelian tanah dibelanjai sebagai dengan modal sendiri dan sebagian dari hutang jangka panjang. Sekian video yang bisa kami tampilkan. Ada pepatah yang mengatakan tak ada gading yang retak, yang artinya tak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan. Oleh karena itu, saya perwakilan dari kelompok The Balance Life memohon maaf
jika ada salah kata teman saya ataupun saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian video yang sudah kami tampilkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa.